Oke, ini ringkasan soal kasus dua guru SMA Luwu Utara yang kemarin dipecat. Jadi gini, ada dua guru nih namanya Abdul Muiz sama Rasnal dari SMA Negeri 1 Luwu Utara. Nah, mereka kena pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH gitu. Ini gara-gara putusan Mahkamah Agung, MA, yang bilang mereka salah karena mungut dana dari siswa. Sekarang ya, mereka lagi coba cari keadilan, ngadu ke DPRD Sulawesi Selatan. Ada tiga hal penting nih yang perlu kamu tahu dari kasus ini. Nah, yang pertama, kenapa sih mereka dipecat? Yaitu tadi, gara-gara putusan MA soal pungutan 20.000 per siswa. Tapi catat ya, katanya sih uang itu dipakai buat bayar gaji guru honorer yang udah berbulan-bulan nggak dibayar. Dan katanya lagi nih, udah disetujuin sama orang tua murid. Dulu itu si Rasnal, kepala sekolah SMA 1 Luwu Timur, Muiz bendahara komitenya. Terus yang kedua, gimana usaha mereka cari keadilan? Mereka udah ngadu ke DPRD Sulsel loh. Ada rapat dengar pendapat RDP tanggal 12 November 2025 kemarin. Yang datang ada dari DPRD, Pemprov diwakilin Kepala BKD, ada PGRI, sama ya dua guru ini. Mereka juga mau ngajuin peninjauan kembali, PK, buat putusan MA itu. Oke, yang ketiga, gimana respon Pemprov Sulsel? Jadi Kepala BKD-nya Pak Erwin Soding ini, atas arahan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, ia bilang kalau Pemprov ya wajib nurutin hukum dari MA yang udah final. Tapi nih, atas dasar kemanusiaan mereka juga siap bantu fasilitasi upaya hukum guru-guru ini, termasuk soal PK tadi. Pemprov juga bilang, PTDH ini kan kewajiban administrasi aja, bukan berarti ngejat salah benar secara moral gitu. Intinya sih, kasus ini jadi mikir ya, gimana nemuin titik tengah antara aturan kepegawaian yang kaku sama kondisi darurat buat pendidikan di lapangan. Kembali lagi sebenarnya bahwa tindak lanjut yang kami ambil dari keputusan PTDH itu adalah tindak lanjut dari apa yang menjadi amar putusan Mahkamah Agung, bahwa ada penetapan dua orang yang bersangkutan sebagai pihak yang dianggap bersalah dalam putusan itu. Lalu kemudian terbit juga Pertek BKN yang menerbitkan persetujuan pemberhentian dua orang ASN kita. Jadi mau tidak mau kami selaku unit kerja teknis yang menangani mengenai manajemen SDM harus menindaklanjuti putusan tersebut karena kan sudah diatur di Undang-Undang 20. Hanya saja kan dalam proses ini tetap menjadi perhatian pimpinan bagaimana apakah memang secara objektif putusan tersebut sudah sesuai dengan apa yang dijalani oleh yang bersangkutan. Makanya ada proses-proses lain yang kemudian kita coba tindak lanjuti. Nah, itu mungkin. Pak, ini kan ada proses yang janggal saat berjalan ini barang, di mana inspektor dari kabupaten yang periksa sementara kedua korban ini adalah ASN provinsi. Apakah akan melakukan pemeriksaan juga atau audit kepada inspektorat? Untuk inspektorat Luwu Utara itu kami akan koordinasikan dengan inspektorat provinsi apa tidak lanjut dari hal tersebut karena itu kan kemudian menjadi ranahnya inspektorat. Yang kita mau tahu kan kita harus berpikir secara konstruktif, secara utuh kita harus paham ini barang. Jangan parsial-parsial karena jangan sampai satu aspek ini yang kita lihat lalu kita tidak melihat secara keseluruhan. Kita melihat dulu apakah pertimbangan dari inspektorat Luwu Utara tadi menjadi pertimbangan di pengadilan atau tidak, itu dulu mau ditahu. Tapi memang diperbolehkan Pak secara aturan ASN. Kalau secara kewenangan, kabupaten kota secara kewenangan tentu saja itu tidak dimungkinkan. Hanya saja bagaimana dari perspektif hukum itu kami akan koordinasikan dengan inspektorat lebih lanjutnya. Ada usulan PK sendiri Pak? Usulan PK akan kembalikan ke para Rasnal dan tim pemecatan mereka hukum. Ini berdasarkan itu. Putusan Mahkamah Agung. Dari inspektorat juga. Putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Iya. Putusan Mahkamah Agung yang harus kita tidak ada. Jadi putusan Mahkamah Agung menyatakan beliau dalam posisi dianggap bersalah, makanya dilakukan tindak karena diatur di Undang-Undang 20 bahwa apabila ada tindak pidana seperti yang saya sebutkan tadi, apabila ada tindak pidana seperti itu maka harus dilakukan pemberhentian. Jadi upaya yang disarankan kepada mereka ini upaya. Tadi kan kami tetap kami mengatakan kami tetap menghormati upaya hukum yang dilakukan. Karena ini kan sudah masuk di tingkat kasasi, otomatis tingkat terakhirnya sisa PK. Ya. Tua disepakati oleh orang tua siswa bersama ketua komite di dalam rapat resmi, diundang secara resmi, dan semua yang menjadi keputusan itu adalah murni melalui pertimbangan orang tua
siswa. Lalu terjadi pembayaran yang disinyalir polisi itu sebagai pungutan karena ditentukan jumlah dan waktunya, katanya 20.000 per bulan. Yang tidak mampu gratis, yang bersaudara satu yang membayar. Yang dinyatakan mampu tidak bayar-bayar tidak ada masalah. Kesimpulannya tidak ada siswa yang tidak diikutkan ujian semester gara-gara pembayaran. Semua keluar dari SMA 1, baik yang lunas maupun tidak. Berarti tidak ada unsur paksaan. Yang kedua, yang perlu saya luruskan, statement tadi Inspektorat Kabupaten. Ini menjadi fakta persidangan bahwa di dalam persidangan ada kerugian negara. Berarti ada rekomendasi kan? Lalu kedua, pada saat diperiksa BAP yang ada di Inspektorat itu menyatakan diperiksa karena diduga merugikan keuangan negara. Saya bertanya kepada saudara Sarif itu tadi namanya, saya beritahu karena pernah saya bertetangga, saya beritahu Pak Sarir, di mana kaitannya ini kerugian negara dengan sumbangan orang tua? Langsung jawabannya, saya pertanggungjawabkan ini demi Allah. Langsung jawabannya, itu nih juga saya bingung kan dah, berarti ditarget gitu. Nah, Pak, di Pengadilan Negeri Makassar ponisnya apa Pak? ponisnya itu lepas. Yang mana itu Bebas, ya lepas itu beda dengan bebas. Kalau bebas itu terbukti tidak berbuat. Ini terbukti berbuat tapi tidak bermakna pidana. Ya, itu lepas. Di kasasi apa? Di kasasi itu dituduh dipersalahkan menerima gratifikasi. Nah, yang mana itu gratifikasi di situ karena ada insentif pada tugas-tugas tambahan, wali kelas, pengelola lab, wakasek. Berarti saat itu kita dituntut korupsi. Dan itu tidak pernah muncul di persidangan sebelumnya itu. Tuntutannya itu kan ada pembacaan tuntutan di pengadilan. Oh, tidak ada itu bilang di klausul keputusan bahwa harus dipecat. Enggak. Ya, jadi vonis 1 tahun, denda 50 juta, subsidi 3 bulan. Jadi apa yang janggal dari kasus ini Pak? Yang janggal itu adalah yang pertama, Inspektorat menjadi biang kerok. Yang murni sumbangan orang tua menyatakan ada kerugian negara yang sangat tidak sinkron itu. Terus apa lagi? Orang tua siswa yang diminta yang keberatan? Selama ini saya sebagai bendara tidak ada orang tua yang keberatan. LSM itu yang melapor tidak ada adiknya, saudaranya yang sekolah di SMA 1. Pak, apa kejanggalannya dari kasus ini? Nah, apa kejanggalannya? Iya. 1, menyatakan ada kerugian negara. Terus apa Kedua, lagi? memaksa anak-anak membayar. Kalau memaksa anak-anak membayar, maka summa totalnya lunas. Ternyata banyak anak-anak yang tidak membayar, tetap ikut semester, tetap ikut ujian, dan keluar dari SMA dalam keadaan lulus. Ada bukti pembayaran. Terus apa lagi Pak? Yang ketiga adalah dilakukan dengan pungli. Terbukti bahwa ini dirapatkan orang tua secara terbuka. Berarti di luar dari ciri-ciri pungli itu yang dilakukan secara sepihak dan tertutup. Kejanggalan hukumnya seperti apa? Kejanggalan hukumnya ini kami divonis sebagai korupsi. Sementara ini adalah kita hadir di situ karena ketidakhadiran negara untuk membantu sekolah, untuk membiayai. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.